Halo Mamang, kali ini kita punya rekomendasi film yang sangat menarik, yang sangat erat kaitannya dengan Area 51, Spaceship, dan Crop Circle, yaitu film tentang mitos dari keberadaan alien. Judulnya Paul. Diceritakan bahwa Paul adalah seekor alien yang tersesat di bumi karena telah terpisah dari kawanannya. Saking lamanya ia berada di bumi, Paul sampai bisa berimprovisasi terhadap kehidupan manusia, seperti bicara pakai bahasa manusia, rebahan, petantang petenteng, dan lain-lain. Dan inilah Paul. Itu mah anjing. Inilah anjing, namanya Paul. Di keheningan malam, Paul menggonggong mencium keberadaan makhluk asing di luar rumah. Sang majikan yang mengetahui hal ini lantas membiarkan si anjing buat ngecek keadaan di luar. Namun, ketika anjingnya telah sampai di pusat bau yang ia cium, sebuah pesawat alien jatuh menghantam anjing tersebut. Dan film pun dimulai. Dua orang fanatik alien dari Inggris membuka alur film kali ini. Mereka sedang dalam petualangan menuju area terlarang, yaitu Area 51. Saat ini mereka sedang singgah terlebih dahulu di sebuah festival untuk melengkapi perlengkapan berpetualang mereka untuk beberapa hari ke depan. Dan setelah semua item yang dibutuhkan sudah terkumpul, perjalanan pun dimulai. Hingga sampailah di malam yang suntuk. Di sana mereka dihadapkan dengan sebuah kecelakaan mobil tepat di depan mata mereka. Entah karena wara cireng atau apa, tapi awalnya si pengendara ini ngegas mobilnya dengan normal. Namun tiba-tiba tergerincir seolah-olah hilang kendali. Mereka berdua pun pergi untuk memastikan apakah mobilnya baik-baik saja. Namun saat dicek, ternyata mobilnya kosong tanpa penumpang ataupun supir. Dan ketika mereka hendak minta bantuan, the phone down. Perkenalkan, dialah Paul, ini Graham Willy, dan ini Clive Collins. Mengetahui ada alien yang hidup dan bisa berbicara pakai bahasa manusia, membuat Clive dan Graham terheran-heran. Bahkan si Clive sampai pingsan sambil kencing di celana. Dan Graham yang merasa kasihan sama si Paul, mau menolongnya untuk pergi ke utara supaya bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Speaking English, you fucking idiot. That's not nice. That was mean. Masih di tempat yang sama, yaitu di tempat Paul kecelakaan, datang seorang detektif yang hendak ngecek tempat tersebut. Namanya Agen Zoil. Rupanya, Paul si alien ini sedang diburu oleh sekelompok orang yang belum diketahui apa tujuan sebenarnya. Mobil RV terus digas menyelinap di tengah gelapnya malam. Dan Paul si alien sedang kakaratak mencari makanan di kulkas milik Clive dan Graham. Ooh, Marmite. Clive yang sudah sadarkan diri ternyata menyimpan rasa cemburu terhadap Paul. Karena Paul yang notabene adalah orang baru bisa langsung akrab sama Graham. Dan itu menurutnya kurang baik. Keesokan harinya Clive masih mengemudi dan nabrak seekor burung. Merasa tak tega dengan burung yang tertabrak hingga tak berdaya dibuatnya, di sini Paul menunjukkan kemampuannya yang bisa menyembuhkan hewan yang sedang sekarat. Oh, man, I'm gonna miss these. Would you do that? I'm not gonna eat a dead bird, am I? Kemampuan ini dimiliki oleh Paul dengan resiko sakit yang diderita oleh hewan tersebut akan berpindah ke tubuhnya Paul. Agen Zoil bersama bawahannya mendapatkan informasi baru tentang keberadaan Paul. Namun bawahannya merasa curiga terhadap Agen Zoil yang mengira bahwa Zoil dan bosnya akan menyingkirkan mereka. Sore hari telah tiba. Langit yang mulai terlihat murung memberitahu Graham, Clive, dan Paul agar segera menepi untuk beristirahat. Lalu sampailah mereka di sebuah penginapan milik seorang ayah dan anak bernama Ruth Bugs. Mereka lalu menyewa tempat dan menikmati indahnya malam. Di sini, Paul sedikit bertanya mengenai hubungan Graham dan Clive. You know, two guys. I don't know what you mean. Gay. No. Pesta pun mereka lanjutkan hingga pagi menjelang. Yes.
Di pagi hari di mana ketukan pintu membangunkan Clive, Graham, dan Paul dari tidur mereka, terdapat Ruth yang mau nagih hutang sewa lapak mereka semalam. Ruth yang ternyata kemarin malam melihat ada 3 pasang kaki yang sedang menari, memastikan di mana satu orang lagi teman mereka. Perdebatan pun terjadi, karena Graham dan Clive ingin menjadikan Paul sebagai rahasia mereka hingga nanti Paul bisa kembali kepada kawanannya. Namun, Paul yang mendengar perkataan Ruth merasa kesal, karena yang ia bicarakan adalah tentang kepercayaannya terhadap penciptaan. Sedangkan yang dipercayai oleh Paul adalah bahwa semua hal yang ada pada saat ini merupakan puncak dari evolusi selama berabad-abad yang lalu. Dan ketika Paul menunjukkan dirinya, How do you explain me? She's going. She's fine. Catch Ruth pingsan. Karena tidak ingin rahasia mereka terbongkar, Paul, Clive, dan Graham memutuskan untuk membawa Ruth lalu kabur. Ruth yang mulai sadarkan diri masih tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Dan ternyata Ruth ini lahir dari keluarga yang taat akan kepercayaan mereka. Amazing grace, how sweet the sound. Tapi karena keadaan yang semakin buruk, Paul berusaha meyakinkan Ruth dengan menunjukkan kemampuannya yang lain, yaitu transfer pengetahuan. Oh, fuck this. Hingga setibanya di sebuah perhentian, Ruth yang menerima pengetahuan Paul merasa hal apapun bisa dia lakukan saat ini, dan menganggap semua hal yang telah diajarkan oleh ayahnya adalah hanya omong kosong belaka. Clive yang juga menerima transfer pengetahuan dari Paul mulai bisa menerima keadaan. Di sini Paul juga menunjukkan kemampuannya terhadap Ruth dengan menyembuhkan matanya. Lalu 3 orang manusia beserta seekor alien pun melanjutkan perjalanan. Scene kemudian berlanjut ke sebuah bar. Di sana mereka hendak melengkapi persediaan dan Ruth ingin mengabari ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Tapi keadaan menjadi kacau karena telepon Ruth diretas oleh agen Zoil, yang otomatis posisi mereka jadi terungkap. Di sana juga ada ayahnya Ruth. Dan setelah berhasil kabur, mereka kembali menghabiskan malam dengan berpesta. Esok harinya, Paul dan kawan-kawan mendapati masalah terhadap keramaian kota. Paul memang bisa berkamuflase, tapi itu butuh pengorbanan, yaitu ia tidak boleh berpakaian dan harus menahan nafas. Tentu hal ini hanya bisa dilakukan sesaat oleh Paul, namun tidak dengan kondisi kota yang seramai itu. Why are we holding hands? So we look like a family. Yeah, the fucking Friedmans. Di sana, pasukan agen Zoil dan ayahnya Ruth berhasil mengejar. Mereka melakukan pencarian hingga menyisir setiap toko dan mobil RV yang terparkir. Hingga pada sebuah toko, si alien Paul ditemukan. Get your goddamn hands off my Aksi motherfucker. kejar-kejaran terjadi hingga sampai di sebuah rumah milik seorang nenek yang bernama Tara. Dan ternyata nenek ini adalah si pemilik anjing yang dulu saat dia kecil, pesawat Paul jatuh menghantam anjingnya. Sedikit nostalgia yang disertai linangan air mata tersaji di sini. Si nenek yang sedari dulu berusaha melupakan keberadaan Paul gara-gara orang tak mau percaya akan adanya alien, mendadak kembali ditemui Paul dalam keadaan utuh. Namun tak lama kemudian, agen Zoil dan kawan-kawan datang kembali ngerusuh. What the fuck are you doing here? Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi, hingga sampailah di sebuah tunggul dari pohon raksasa. Di sini, Paul dan kawan-kawan menyalakan kembang api untuk memanggil temannya Paul supaya bisa dijemput. Paul, what is the suggested safe distance? Right. For the fact. Yeah, that's true, actually. Well, I mean, what the? Oh, now you're running, huh? Tapi Dewi Fortuna berkata lain. Yang datang malahan bosnya agen Zoil yang membawa pasukan plus bapaknya Ruth. Di sini semua orang berusaha untuk melindungi Paul. Soil? Satu hal yang paling mengejutkan yaitu agen Zoil. Ternyata dia adalah temannya Paul, dan agen Zoil pun membantu Paul untuk melawan bosnya. Di akhir pertempuran, Graham tertembak oleh bapaknya Ruth dengan shotgun kocok yang ia bawa. Oh my!
Paul yang menyaksikan hal ini berani mengambil resiko demi menyembuhkan Graham. Yang sebagaimana kita tahu, kalau Paul melakukan hal ini, maka rasa sakit yang diderita oleh Graham akan berpindah kepada Paul. Graham akhirnya hidup kembali, namun Paul juga hidup kembali. Tak berselang lama, pesawat temannya Paul datang untuk menjemputnya. Semua orang haru dan bahagia melepas kepergian Paul. Tak terkecuali bapaknya Ruth yang awalnya menganggap Paul sebagai demon, sekarang ia malah menganggap Paul sebagai miracle. Dan film pun selesai. Jadi intinya, Paul bukanlah Paul. Paul adalah seekor anjing, sedangkan Paul adalah seekor alien. Jadi gini. Dulu Tara punya anjing namanya Paul. Terus pesawat alien jatuh menghantam anjingnya hingga mati. Lalu Tara yang nemuin alien sedang terkapar tak berdaya di dalam pesawatnya, merasa kasihan dan berusaha merawatnya. Lalu karena anjingnya Tara telah mati, maka nama Paul ia wariskan kepada si alien yang baru saja ia selamatkan. Dan setelah sekian lama Tara berpisah dengan Paul, mereka kembali bertemu saat usia Tara sudah tua. Tapi pertemuan kali ini sangat spesial karena Tara diajak sama Paul untuk pergi ke planet di mana para alien tinggal. Jadi inilah Paul.